Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan. Pagi ini Engkau mengumpulkan kami, agar kami memuji dan diingatkan akan kebesaran-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan dalam segala tantangan hidup, dipulihkan dari segala sakit dan kegagalan, dan disegarkan untuk setia mengikuti-Mu. Kiranya ibadah kami menjadi persembahan bagi-Mu. Berkatilah setiap saudara kami pada pagi hari ini. Pakailah Bapak Pendeta Esentan untuk menyampaikan firman-Mu. Inilah doa kami yang kami minta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat satu pujian di mana kita boleh bersyukur kepada Tuhan dalam segala perbuatannya yang begitu ajaib bagi kita semuanya. Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
Mari kita siapkan hati kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan yang memberkati saudara dan saya. Kita mau siapkan hati, kita mau doa, di mana doa kita naikkan adalah doa Bapa kami yang di sorga. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita kembali untuk beribadah kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami sorga, terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami bisa beribadah, kami bisa mendengar firman Tuhan. Kira Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami, pikiran kami, supaya kami mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan Yesus, urapin hamba-Mu ini, beri kuasa bibir hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema kita khotbah integritas. Saudara kasih Tuhan, apa itu integritas? Integritas adalah standar hidup yang sesuai dengan firman, yang tidak menyerah kepada keinginan sesaat. Orang yang memiliki integritas konsisten dalam melakukan sesuatu, bukan hanya ingin dilihat oleh orang lain. Orang yang memiliki integritas memiliki pribadi yang sama. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, sama apa yang di dalam hatinya, semuanya sama. Saudara-saudara kasih Tuhan, semua bisa berjalan jika ada sistem. Dalam hidup ini kita dihadapkan dengan sistem dunia yang begitu canggih, dengan teknologi, media sosial, dengan digital yang begitu canggih. Ada 3 sistem dunia. 1, agama palsu. Ada di dalam diri sendiri karena berbicara dengan kemunafikan. 2, uang. Dunia menggunakan uang sebagai alat transaksi. Tetapi orang Kristen menganggap uang itu adalah tujuan berkat. Memiliki banyak uang tetapi tidak mampu mengeluarkan potensi yang sesungguhnya. Yang 3, kekuasaan palsu. Jangan bangga kepada legitimasi yang diberikan oleh organisasi dunia. Saudara-saudara kasih Tuhan, orang yang berintegritas memiliki hikmat yang tidak terbatas. Hikmat tidak bisa didapati dengan sekolah, dengan formal. Tetapi hikmat didapatkan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan. Manusia selalu memperhatikan kita sebagai orang Kristen karena orang dunia tidak memiliki produk integritas. Orang yang memiliki integritas memiliki hati yang murni dan bersih. Saudara-saudara kasih Tuhan, integritas berarti ketulusan hati. Integritas berarti ketulusan hati, kejujuran, dan keutuhan. Integritas dapat pula diartikan sebagai satu kata dengan perbuatan. Orang yang berintegritas adalah orang yang tulus dan jujur, memiliki konsisten antara hati, kata, dan perbuatan. Orang yang berjalan dengan integritas memiliki sifat-sifat seperti dapat dipercayai, jujur, benar, setia, konsisten, komitmen, dan bertanggung jawab.
Saudara-saudara kasih Tuhan, kita lihat bagaimana dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mempunyai integritas yang luar biasa. Ya, ada salah contoh orang yang merangkak dengan integritas. Isi hati, perkataan, perbuatannya sejalan. Ia kenal siapa dirinya, yaitu orang yang mempersiapkan jalan bagi Mesia sehingga dengan komitmen dan konsisten dan bertanggung jawab menjalankan tugasnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, ia memberitakan kebenaran dengan setia, melayani orang banyak dengan tulus, yang membawa orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan untuk memuliakan dirinya sendiri. Saudara-saudara kasih Tuhan, bicara tentang integritas, bicara tentang diri saudara. Di dalam kitab Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, integritas atau nama baik menentukan bagaimana kita menjadi teladan bagi orang lain. Kata integritas berarti apa yang kita ucapkan, apa yang kita janjikan harus dilakukan. Tidak boleh kita tidak lakukan. Tidak boleh kita ngelak. Tidak boleh kita stop. Saudara, menjadi orang yang dapat dipercaya, memiliki integritas dalam kehidupan sehari-hari. Sangat penting dalam kehidupan kita. Jika saudara katakan ya, maka saudara lakukan. Jika saudara katakan tidak, saudara juga harus lakukan. Itu integritas. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam 1 Timotius 3 ayat 7 dan 8, ayat 7 berkata, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ayat 8, demikian juga diakan-dakan haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini satu komitmen, ini satu perintah yang dikatakan Rasul Paulus. Orang yang melayani harus punya nama baik, bukan di dalam gereja, di luar gereja juga, supaya jangan ia digugat orang dan jatuh dalam jeratan iblis. Begitu juga seorang diaken, haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, suka ngomong orang, suka menceritakan orang, suka menjatuhkan orang. Jangan juga seorang tukang minum, pemabuk, atau jangan juga orang serakah. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus memberikan persyaratan yang begitu dasar untuk menjadi pemimpin-pemimpin di dalam rumah Tuhan. Bukan hanya memiliki pengalaman dan reputasi yang baik, namun juga harus mempunyai nama baik. Saudara kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan Titus 1 ayat 5 dan 6, ayat 5, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan panatua-panutua di setiap kota, seperti yang telah kupesan kepadamu. Ayat ke-6, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Saudara-saudara kasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan orang yang tak bercacat? Pada ayat di atas itu dimaksudkan memiliki integritas. Jadi seorang pelayan itu sangat penting integritasnya. Integritas yang membawa hidup dia untuk menangkan jiwa. Integritas yang membawa orang-orang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara tahu apa sebabnya integritas jadi seorang pelayan itu sangat penting. Yang pertama, dia mewakili nama Yesus. Konotasi dari orang Kristen adalah Tuhan Yesus. Apa yang dia kerjakan setiap hari mencerminkan Tuhan Yesus. Bagaimana orang dunia melihat Yesus yang tidak terlihat? Ada pertama kali melalui kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kehidupan kita mencerminkan apa dengan perbuatan dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Nah, ini sangat penting saudara kasih Tuhan. Yang kedua, mewakili orang tua. Kita mewakili nama dari orang tua kita. Itu membawa pengaruh bagi nama keluarga kita. Orang akan melihat nama baik dari orang tua kita.
dalam segala kehidupan kita sehari-hari. Jika orang tua saudara tidak memiliki integritas baik, saudara akan sulit menjadi integritas yang baik. Orang mengatakan, ini kan anak si itu. Ini kan anak si itu. Bagaimana saudara bertanggungjawabkan? Jika orang tua saudara adalah orang tua berintegritas, orang katakan inilah anak yang orang tua yang berintegritas yang baik. Kita harus membantu dia. Inilah orang tuanya, ada orang tua tidak memberi integritas yang baik. Nah bagaimana saudara? Ini kehidupan kita sehari-hari saudara kasih Tuhan. Saudara melakukan apapun mewakili orang tua. Yang ketiga, mewariskan reputasi kita kepada anak cucu kita. Warisan tidak selalu masalah uang, namun nama baik. Integritas kita bisa turunkan kepada anak cucu kita. Anak cucu kita akan menerima imbas dari reputasi yang kita selama ini kita hidup. Ini loh, engkongnya yang selalu berbuat baik. Ini cucunya. Engkongnya, ada engkong yang sangat jahat, yang telah menghancuri banyak orang. Bagaimana dengan cucunya? Imbas ada. Saudara kasih Tuhan. Yang keempat, integritas dalam pelayanan. Kekuatan dalam melayani Tuhan tidak ditentukan hanya melalui urapan. Namun juga perlu disertai dengan integritas yang baik. Urapan yang disertai dengan integritas akan memberikan impact yang besar dalam pelayanan saudara kasih Tuhan. Bagaimana cara memperoleh integritas dan nama baik? Pertama, jangan gampang berjanji, namun tidak ditepati. Karena saudara membawa nama Tuhan Yesus. Saudara juga membawa nama orang tua. Saudara juga membawa diri saudara. Nah saudara, jangan sembarangan gampang berjanji. Pikir dengan baik-baik dan renungkan baik-baik ketika saudara mengucapkan. Jika saudara berani ucapkan, saudara membawa nama Tuhan. Saudara membawa nama orang tua. Ketika saudara menepati apapun yang saudara jawab, maka saudara memiliki integritas dan nama baik. Jika saudara apapun yang saudara ucapkan sering ngelak, maka saudara tidak memiliki integritas yang baik. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita lihat. Ada 3 tokoh Alkitab yang berintegritas tinggi. Yang pertama, Yusuf. Mari kita baca Kejadian 39 ayat 3, 4 ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saudara-saudara kasih Tuhan, berkat integritas Yusuf, dia dipercaya oleh tuannya. Yang mengurus rumahnya dan mengurus semua aset tuannya. Dengan kekuasaan yang begitu besar, Yusuf punya banyak kesempatan untuk menyalahgunakan dengan wewenang yang dipercayakan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Namun, Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Yusuf selalu menghormati Tuhan. Dan dia selalu menjaga integritas itu. Bahkan istrinya Potifar mengajak Yusuf berzina. Nah, sebagai istri majikan terus menggodai Yusuf. Tapi Yusuf melarikan diri. Bahkan dia menerima resiko dan difitnah untuk harus masuk penjara. Itu menunjukkan integritas. Tidak menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Nah saudara-saudara, dia menggunakan dengan baik. Dia tidak melakukan dosa. Dia tidak menyelewengkan apa yang dipercaya kepada dia. Itu baik integritas. Bagaimana dengan saudara? Jika saudara dipercaya oleh bos saudara untuk mengolah aset bos saudara, mengurus rumah bos saudara, apakah saudara bisa seperti Yusuf? Itulah yang saudara harus tanamkan jika saudara takut akan Tuhan. Itu mewarnai saudara bawa nama Tuhan, bawa nama orang tua. Saudara kasih Tuhan. Yang kedua, Daniel. Daniel berintegritas yang berarti berkomitmen. Di dalam Daniel 6 ayat 10 dan 12. Ayat 10.
demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa dia lakukan. Ayat 11. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ayat 12. Kemudian mereka menghadap raja dan menyanyikan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali pada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia. Ia tidak dapat dicabut kembali. Saudara-saudara kasih Tuhan, posisi Daniel sebagai pejabat sangat tinggi di kerajaan Media dan Persia. Ia membuat banyak pejabat lain iri hati yang tidak senang kepada Daniel untuk menjatuhkan Daniel. Mereka mengaruhi Raja Darius untuk mengeluarkan perintah terkait dengan lalang ibadah kepada siapapun kecuali kepada raja. Namun Daniel memiliki integritas yang sangat tinggi. Ia teguh memegang komitmennya dalam doa untuk tidak menyembah berhala. Bahkan dia dimasuk ia memiliki teguh memegang komitmen dalam doa untuk tidak menyembah berhala. Dalam satu hari ia 3 kali tetap menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Bahkan resikonya adalah dia harus masuk ke dalam gua singa pun hatinya tidak goyang. Dia tetap beriman kepada Allah. Nah saudara-saudara, apakah saudara bisa berintegritas seperti itu? Apakah saudara memiliki integritas seperti Daniel? Memegang teguh untuk datang beribadah. Memegang teguh setiap pagi, siang, malam tetap berdoa. Walaupun banyak menghadapi rintangan dan percobaan-percobaan dalam hidup saudara. Itu artinya komitmen. Integritas, percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita. Bagaimana dengan saudara? Yang ketiga, Habakuk berintegritas yang bertanggung jawab. Saudara, mari kita baca Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara kasih, Habakuk dikenal sebagai nabi yang memiliki integritas dalam kepemimpinannya. Di situasi yang sulit yang dihadapinya, seperti penindasan, ketidakadilan, kekerasan, tidak membuat dia meninggalkan Allah, tidak membuatkan dia meninggalkan dari panggilannya. Habakuk tetap berharap dan percaya pada Habakuk tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan akan menegakkan keadilan atas orang benar. Integritas berarti kemauan menerima tanggung jawab. Sikap bertanggung jawab adalah tanda kedewasaan pribadi. Pribadi yang berintegritas adalah mereka bersedia untuk mengambil resiko, memperbaiki keadaannya, serta merasakan kewajiban sebaik mungkin, sekalipun dalam keadaan yang sangat sulit. Saudara-saudara kasih, Habakuk di situasi yang sangat sulit. Sebagai seorang nabi, sebagai seorang pemimpin yang di dalam lingkungannya tidak menerima apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan. Tetapi tidak membuat Habakuk mundur. Dia tetap kokoh. Apa yang dia kerjakan semua tidak berhasil. Tapi dia tidak putus asa. Dia terus memuji-muji Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Hidup berintegritas sejalan dengan Kristus. Filipi 2 ayat 5. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara kasih Tuhan, di tengah banyak kepalsuan, kepura-puraan di dunia ini,
Kita sebagai orang-orang yang percaya sebenarnya sudah punya pondasi yang benar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara, hiduplah sejalan pikiran saudara dan perasaan saudara bersama Yesus. Dengan demikian, integritas kita dapat menjadi inspirasi bagi mereka yang belum kenal Tuhan. Saudara, jika saudara mau menjadi orang berintegritas, maka saudara menjadi murid Yesus yang bisa menjalankan amanah agung Tuhan. Banyak jiwa akan kenal Tuhan karena integritas saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, Engkau menyadari kami, supaya kami menaruh hati kami, pikiran kami sejalan dengan Engkau Tuhan Yesus. Apa yang kami kerjakan? Menaruh nama orang tua kami. Kiranya Roh Kudus pimpin kami, supaya kami terus menjaga integritas kami yang baik. Dan dalam situasi apapun, keadaan apapun, terus kami teguh dengan iman yang konsisten, menjalankan hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Semua karena kasih kemurahan-Mu kepada kami, dan Engkau Tuhan memberikan kesempatan kami dalam hidup kami berintegritas yang baik. Dengan nama yang baik, supaya kami dapat memenangkan banyak jiwa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, hidup itu sangat penting integritas yang konsisten. Apa yang saudara ucapkan, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara perbuat harus sama. Karena saudara bukan aja berintegritas, tapi saudara membawa nama Tuhan. Saudara membawa nama orang tua saudara. Saudara membawa dalam diri saudara. Bagaimana saudara dengan anak-anak saudara? Bagaimana dengan keturunan saudara? Itu bicara tentang integritas. Marilah kita berintegritas yang baik dalam hidup Marilah kita berintegritas yang baik dalam hidup di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.